Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah At-Taghabun ayat 16 sebagaimana yang saya bacakan tadi, dan ini di setiap kita melaksanakan ibadah Jumat, maka khatib selalu mengingatkan pesan untuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 16 dari surah At-Taghabun ini, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Akan tetapi yang dimaksud dengan mastata'tum di sini, maka kadar kemampuan itu tidak boleh santai-santai, tapi harus selalu dipupuk, harus selalu diasah, harus selalu dilatih dan selalu ditingkatkan. Dan di lanjutan ayat ini adalah wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ada 3 instrumen yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Instrumen yang pertama adalah wasma'u. Maka kita harus mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, ajakan-ajakan kepada kebaikan yang kemudian tidak hanya kita dengarkan, tapi kemudian kita ikuti. Dan itulah instrumen yang kedua yang dimaksud dalam wa ati'u, yaitu kita mentaatinya. Dan ini harus terus kita asah. Lalu yang ketiga instrumen dari ketakwaan itu atau indikator dari peningkatan ketakwaan kita adalah wa anfiqu khairan li anfusikum. Kita diperintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita khairan li anfusikum, yaitu yang terbaik, dan itu tidak lain adalah dampak positifnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan ayat ini ditutup wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang artinya adalah barang siapa yang terpelihara atau dijauhkan dari kekikiran dirinya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Abul Fida Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengutip satu riwayat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan, "Man kana lahu malun yuballighuhu hajja baiti rabbih aw tajibu alaihi fihi zakatun falam yaf'al sa'ala ar-raja'ata indal maut." Ibnu Abbas menyatakan, barang siapa yang dia memiliki harta yang sesungguhnya harta itu dapat mengantarkan dia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah,
atau harta itu sudah mencapai kewajiban untuk ditunaikan zakatnya, lalu dia tidak melakukan, maka ketika dia meninggal dunia, dia akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan untuk ke dunia lagi. Faqala rajulun, kemudian ada salah seorang yang bertanya atau menyampaikan kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ittaqillaha fa innama yas'alur raja'atal kuffar." Wahai Ibnu Abbas, bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya yang minta kembali hidup di dunia lagi ketika sudah mati adalah orang-orang kafir. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, faqal sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'anan. Aku akan membacakan kepadamu tentang hal tersebut, yaitu satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah di dalam surah Al-Munafiqun yang bunyinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ibnu Abbas membacakan ayat ini untuk menegaskan bahwa khitab dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, sehingga yang minta dihidupkan lagi untuk kembali ke dunia ketika sudah meninggal karena mengalami penyesalan yang luar biasa tidak hanya orang kafir, tapi boleh jadi orang-orang beriman. Maka di sini ada satu yang harus kita garis bawahi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka nafkahkanlah sebagian di antara yang telah kami rizkikan kepada kalian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian, yang mana kemudian kalian akan mengatakan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, seandainya engkau undurkan sedikit kematianku, maka fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, saya akan bersedekah dan termasuk orang-orang salih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, maka salah satu indikator dari ketakwaan kita adalah menafkahkan sebagian rezeki kita. Ketika kita menemui orang-orang yang membutuhkan di hadapan kita, maka sesungguhnya Allah menunjukkan dan memberi jalan bagi kita untuk bersedekah. Ketika masjid kita sedang direnovasi, maka sesungguhnya ini adalah media yang sangat tepat untuk kita menginfakkan sebagian di antara harta kita. Maka dari itu, ini tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya adalah hendaklah orang yang memiliki keluasan dia menginfakkan disebabkan dan sesuai dengan keluasan rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan orang yang ditakdir oleh Allah rizkinya boleh jadi pas-pasan, maka hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Maka Allah akan memberi jalan kemudahan setelah kesukaran. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة